Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Penyuluhan Pertanian, Bapak Adnan SPMP, Bapak Kepala Desa Laung Lalang, Bapak Fadil yang tidak sempat hadir pada hari ini, dan Ketua Kelompok Tani Bapak Muhammad Nawawi SP. Kami datang pada hari ini ingin menyampaikan sekaligus mempraktekkan bagaimana sih cara pembuatan pupuk organik cair MKP organik ini. Kami mempraktekkan bagaimana cara pembuatannya. Bapak Tani dan Ibu Tani mengikuti slogan yang kami ucapkan. Maju terus pertanianku, sehat generasi. Tapi ini harus diikuti oleh Bapak Tani dan Ibu Tani. Kalau saya bilang pupuk organik cair, maju terus pertanianku, Bapak dan Ibu bilang sehat generasiku. Maju terus pertanianku, sehat generasiku. Bagaimana cara membuat pupuk ini? Saya persilakan kepada teman saya yaitu Jumiati. Baiklah, terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu tani, sahabat tani. Di dalam siklus hidup tanaman terdapat dua fase utama, yaitu fase generatif dan juga fase vegetatif. Pada masa generatif, semua tanaman membutuhkan hara fosfor dan juga kalium untuk mendukung tanaman kita berbuah produksi dengan lebih maksimal. Ternyata kita bisa mendapatkan kedua unsur hara ini melalui pembuatan pupuk organik cair. Sekarang kami akan memperlihatkan pada sahabat tani semua, bapak-bapak dan ibu tani, bagaimana sih pembuatan pupuk organik cair pada masa generatif, tanaman yang mudah kita dapatkan. Jadi, karena pupuk ini kita buat dengan unsur hara yang berisikan kalium dan juga fosfor, maka pupuk ini kami beri nama MKP organik atau mikrobia kalium fosfat. Sahabat tani pasti ingin memiliki tanaman yang subur dan berbuah lebat, betul? Betul. Nah, untuk mendapatkan semua itu, maka kita perlu melakukan penambahan unsur hara pada tanaman kita. Salah satunya bisa dengan menambahkan pupuk organik cair, khususnya MKP organik. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan pada bapak-bapak dan ibu sahabat tani bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk ini. Yang pertama itu kentang 2-3 biji yang sudah direbus. Ini yang sudah direbus dan ini yang masih utuh. Garam 4 sendok makan. Seresa dedaunan. Yang kami ambil di sini seresa dari daun bambu. Dedaunan ini yang sudah mengalami pelapukan secara alami, yang boleh diambil dari daun bambu, ketapang, kakao, ataupun dedaunan lain. Yang penting, pastikan dedaunan yang sudah mengalami pelapukan secara alami. Selanjutnya ada pisang yang kita butuhkan sekitar 1 sisir yang isinya 10-15 biji. Untuk pisang ini tidak harus bagus, tetapi usahakan pisang yang sudah layak dimakan. Selanjutnya 1 biji bonggol pisang. Jadi salah satu bahannya itu ialah bonggol pisang. Dan juga selanjutnya itu air kelapa. Dan yang terakhir itu gula 200-300 gram. Gula ini berfungsi sebagai makanan bagi mikroorganisme yang di dalamnya. Gula ini boleh gula merah atau gula putih. Itu tidak jadi masalah. Kami akan memperlihatkan bagaimana sih cara pembuatan pupuk organik ini. Di sini akan dipraktekkan oleh teman saya yaitu Risman. Yang pertama, langkah yang kita lakukan yaitu potong-potong kentang sampai ukuran kecil-kecil. Kulitnya boleh dibuang, boleh juga tidak. Nah, yang kita gunakan ini yang kita kupas ya, ibu-ibu dan bapak-bapak tadi. Kemudian rebus pada air mendidih selama kurang lebih 15 menit. Hasil dari kentang yang sudah kami rebus. Yang kedua, ambil gula putih, yaitu gula pasir ya. Yang ketiga
ketiga, bongkol pisang. Bapak Tani dan Ibu Tani tahu bongkol pisang atau tidak? Jangan dibiarkan besar begini ya, karena susah diolah kalau besar begini. Baik, Kita Bu. iris kecil-kecil, contohnya seperti ini ya. Siap. Kemudian itu pisang yang kita bawa belum terlalu lembek. Nanti ada yang bertanya pisang ini dipisahkan dari kulit atau tidak. Pisang ini harus dipisahkan dari kulitnya ya Bapak Ibu. Kemudian dipotong halus-halus. Tidak digunakan dengan kulitnya. Tapi yang kita gunakan ini pisang susu. Selanjutnya ini pisangnya dan kulitnya dipotong ya. Ibu. Dikasih halus. Ini bisa dilihat dengan teman saya ini memotong. Di sini pisang sudah selesai diiris kecil-kecil dalam cara pembuatannya. Pertama, air kelapanya kita masukkan ke dalam tempat atau wadah. Kemudian masukkan bongkol pisang yang sudah diiris dan kulit pisang. Jadi Bapak dan Ibu Tani bisa melihat ini secara langsung ya. Kemudian juga memasukkan kulit pisang yang sudah diiris kecil-kecil. Masukkan buah pisang ke dalam saringan, kemudian peras-peras hingga lumat pada ember yang berisi air kelapa. Masukkan pisang ke dalam saringan, kemudian peras-peras hingga lumat pada ember yang berisi air kelapa. Pasti sahabat tani di sini ada yang bertanya, hasil lunaknya dimasukkan atau tidak? Jadi lunaknya dari pisang ini dimasukkan juga ke dalam air kelapa. Jadi di sini hanya bekasi halus ya, dengan alat seadanya. Kita lihat ya Bapak-Bapak Ibu Tani, bisa perhatikan kemari. Sampai seperti ini baru kita masukkan ke dalam wadah atau ember. Sampai 7 sendok makan garam, kasar atau halus bisa saja ya. Dan larutkan ke dalam air. Jadi Bapak-bapak dan Ibu Tani ini sudah diukur ya. Sekarang kita kasih masuk saja ke dalam wadah atau ember.
Kita masukkan kentang ke dalam kain ini, baru kita haluskan seperti pisang tadi ya. Ini kentang yang sudah direbus selama 15 menit. Jadi hasil kentang yang sudah diremas ini seperti ini ya. Kemudian kita masukkan serasa daun bambu. Sama kita hancurkan juga. Serasa 3 bulan bambu ini kita butuhkan hanya sekitar 2 genggaman saja. Kita masukkan ya. Gula ya, sahabat tani. Ini gulanya itu 200 sampai 300 gram. Kemudian jika sudah kita masukkan bahan-bahannya ke dalam wadah, jangan lupa diaduk ya sahabat tani. Selesai diaduk, maka tutup dengan penutupnya. Jika tidak memiliki tutup, maka pakai kain saja ataupun karung, jadi tidak masalah. Setelah itu ikat menggunakan tali dan tunggu proses fermentasinya. Jadi kita tutup ya. Iya Bu. Jadi proses fermentasinya itu sekitar 21 hari. Hampir 1 bulan ya, tapi kurang. Demikian dari pembuatan pupuk kami, pupuk cair MKP organik ini. Jika ada dari Bapak Ibu Tani yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak 2, Ibu 2. Apakah pupuk jenis itu bisa dicampur atau dipadukan dengan jenis pupuk kimia? Ya, terima kasih. Pertanyaan langsung kita jawab. dijawab. Pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaannya akan dijawab dengan teman saya itu Niati. Kalau Anda ingin melakukan hal ini yaitu mencampurkan dengan pupuk kimia, itu boleh, tapi silakan ukur tingkat ppm-nya. Apakah aplikasinya itu cukup? Jadi aplikasinya ini kisaran 2000-an ppm saja. Apakah bisa paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ibu penyuluh, saya sedikit bertanya tentang bahan-bahan. Mulai dari pisang. Kenapa saya memilih pisang? Karena pisang memiliki kandungan kalium paling besar di antara yang lainnya. Kemudian bonggol pisang itu memiliki kandungan fosfor di dalamnya, dan air kelapa memiliki kandungan kalium dengan jumlah cukup dan banyak di dalamnya. Yang keempat yaitu terdapat mikroorganisme Bacillus yang merupakan bakteri untuk pelarut dari fosfat sehingga dapat menyediakan unsur hara bagi tanaman kita. Bagaimana untuk Ibu Fatimah? Jadi kan kandungannya, kandungan di dalamnya kan maksudnya sudah kita jelaskan tadi. Terus ini ya fungsi dari kandungan yang terdapat di dalam bahan-bahan tersebut itu apa? Maksudnya kayak kan kalium itu di mana? Di pisang mengandung apa tadi? Di pisang mengandung kalium. Ya kalium itu
apa fungsinya kalium ini untuk tanaman begitu ya, sehingga dapat dijadikan pupuk organik. Buat isi kandungannya kita alatnya yang namanya perangkat uji pupuk. Kami belum tersedia namanya itu perangkat uji pupuk. Kandungan sederhananya itu. Jadi kami belum mempunyai ketersediaan alat tes itu. Jadi mohon maaf untuk kedepannya. Mungkin kita bisa ada lagi pertanyaan dari Ibu Tani. Untuk Ibu Farida, dosis pengaplikasian ini. Dosis pengaplikasian. Di sini akan dijawab dengan teman saya itu Risman. Berapa dosis aplikasi dari pupuk MKB organik ini? Jadi untuk proses pengaplikasiannya ini cocok dosis aplikasi kocor bisa di kisaran 25 ml per air. Untuk aplikasi penyemprotan maka kita bisa memakai 10 sampai 15 ml air. Jadi buat Ibu Farida ada sedikit tambahan lagi. Buat dosis isinya itu tidak meningkat, bisa jadi lebih banyak. Intinya adalah coba atau tes ukur dulu bagaimana respon pada tanaman Ibu ya. Ya Mbak. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak dan Ibu mohon perhatikan. Masih ingat nggak slogan yang tadi saya ucapkan?